warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, gimana kabarnya pada siang hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dilancarkan pada saat melakukan pembelajaran dan agar dapat kita menyerap materi yang kita pelajari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan menyampaikan terkait dengan absensi. Untuk absensinya sendiri, nanti Ibu kirim absensi melalui Google Form, dan Google Form itu nanti kalian isi di akhir pembelajaran yang akan Ibu kirim di WhatsApp group. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi minggu lalu, yaitu tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Jika dari materi sikap dan perilaku kewirausahaan ingin ditanyakan ataupun kurang paham, kalian bisa langsung tanya atau menghubungi di nomor WhatsApp Ibu. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait materi analisis peluang usaha produk barang dan jasa bidang kendaraan otomotif ringan. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu diharapkan siswa mampu memahami terkait peluang usaha dan analisis peluang usaha. Selain itu, siswa dapat mengetahui keuntungan bisnis di bidang otomotif, dan siswa diharapkan mampu memberikan atau membuat suatu usaha produk barang atau jasa sesuai dengan keahlian dari siswa tersebut. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Yaitu peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari peluang usaha itu ada keuntungan, uang, ataupun kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, di sini ciri-ciri peluang usaha yang baik itu ada 7. Yang pertama, bersifat orisinil ataupun bersifat asli dan tidak menjiplak milik orang lain. Yang kedua, tingkat kelayakan usaha teruji, di mana kemungkinan usaha yang akan dilaksanakan itu dapat memberikan manfaat dalam hal keuangan. Jika kelayakan usaha itu teruji, maka diharapkan resiko kegagalan dalam pemasaran itu dapat dihindari atau diminimalisir. Yang ketiga, yaitu adanya keyakinan untuk mewujudkan. Jadi, sebuah peluang usaha itu yang baik mampu diwujudkan, tidak hanya diangan-angan saja atau berandai-andai saja, namun direalisasikan. Yang keempat, yaitu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dalam kebutuhan pasar. Jadi, setiap usaha yang berhasil akan mendapatkan persaingan bisnis dari kompetitor. Maka usaha yang kita dirikan itu harus bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kelima, sesuai dengan minat. Jadi, jika kita mendirikan usaha atau melakukan usaha itu harus dengan minat, karena kita akan menjalankan usaha itu dengan sungguh-sungguh, karena usaha yang kita dirikan itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita memiliki semangat tersendiri untuk mendirikan usaha yang sesuai dengan minat kita. Yang keenam, bersifat ide kreatif. Jadi
saat kita melakukan usaha itu harus dapat menciptakan hal-hal baru yang belum ada sebelumnya, atau dapat membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Yang ketujuh, adanya rasa senang saat menjalankan usaha tersebut. Jadi jika kita menjalankan usaha tersebut dengan senang, hasilnya pun akan terbaik atau akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu ada 5. Pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, melainkan harus bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut harus mampu bertahan lama di pasaran ataupun mampu bersaing di pasaran. Yang keempat, tidak menghabiskan modal terlalu besar, seperti itu. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Selanjutnya ada sumber peluang usaha. Nah, di sini sumber peluang usaha itu ada 3, yaitu diri sendiri. Yang kedua, dari keterampilan yang dimiliki seseorang. Jadi seperti kalian itu memiliki keterampilan apa di bidang otomotif, ya kalian berpikir usaha apa yang bisa dilakukan dalam hal bidang otomotif. Nah, yang ketiga, dari latar belakang pendidikan. Di sini latar belakang pendidikan kalian kan teknik, jadi kalian bisa melakukan usaha itu di bidang teknik mesin, seperti itu, mesin ringan ataupun mesin lainnya. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Apa sih analisis peluang usaha itu? Analisis peluang usaha yaitu sebuah analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha yang mana bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Nah, di sini sebagai seorang wirausaha kita harus selalu berpikir positif dan kreatif. Nah, yang pertama itu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut itu dapat dilaksanakan. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa usaha itu akan dapat dijalankan. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Jadi kita harus selalu mengupgrade atau kita menerima gagasan atau ide-ide baru yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi, dimana jika kita memiliki semangat kerja yang tinggi, nantinya kita tidak seenaknya saja menjalankan usaha itu. Jadi kita memiliki ambisi yang benar-benar tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini sangat-sangat perlu. Jadi sebagai seorang wirausaha itu kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, dimana jika kita mampu berkomunikasi dengan baik, nantinya akan berpengaruh juga dengan usaha yang kita jalankan. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Nah, di sini bertanya pada diri sendiri itu seperti bertanya, kita mampu tidak? Kita harus mampu. Jadi apapun usaha itu yang kita jalankan itu kita harus bisa. Yang keenam, mau mendengarkan saran orang lain. Di sini sangat penting. Jadi kita harus mau mendengarkan kritikan ataupun saran-saran dari orang lain untuk memperbaiki usaha yang telah kita dirikan. Di sini ada langkah-langkah analisis peluang usaha. Yang langkah pertama yaitu membuat rancangan dasar usaha di bidang usaha yang akan kita lakukan. Jadi kita membuat rancangan terlebih dahulu. Setelah kita membuat rancangan, kita harus menyediakan modal, karena modal itu hal yang penting untuk memulai suatu usaha. Yang selanjutnya, mengurus izin usaha. Di sini agar usaha kita itu memiliki izin, maka kita harus
mengurus izin terlebih dahulu. Selanjutnya, menyiapkan tenaga kerja ataupun merekrut karyawan untuk membantu kita dalam mendirikan suatu usaha. Selanjutnya, menyiapkan sarana dan prasarana. Di sini menyiapkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam melakukan awal memulai usaha. Selanjutnya, menyediakan bahan baku. Bahan baku apa yang akan kita pakai untuk memulai usaha itu harus dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dan matang. Yang selanjutnya, menentukan lokasi. Nah, di sini ini lokasi juga penting karena jika lokasi kita strategis, maka kemungkinan keberhasilan suatu usaha itu tinggi. Sesuai jika kita usahanya di daerah terpelosok, ya kita usaha itu berkembangnya akan cukup lama. Namun jika usaha itu di tempat yang strategis, maka usaha itu berkembangnya dengan cepat. Selanjutnya, menetapkan metodologi, yaitu metode apa yang kita pakai untuk memulai usaha tersebut. Nah, selanjutnya menetapkan teknologi usaha. Kita akan menggunakan teknologi apa dalam memulai atau dalam usaha yang kita jalankan. Menetapkan manajemen seperti apa yang akan kita gunakan dalam perusahaan atau dalam berbisnis. Selanjutnya, yang terakhir, mencari mitra usaha ataupun partner usaha untuk melakukan bekerja sama dengan kita. Tujuan peluang usaha yaitu ada untuk menentukan peluang usaha, untuk menentukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Nah, di sini ada peluang usaha di bidang otomotif ringan. Perlu kita ketahui, dengan kemajuan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat, menjadikan banyak masyarakat yang berminat untuk membeli produk otomotif, baik itu berupa mobil ataupun motor, sehingga dapat menciptakan ide untuk peluang usaha. Nah, di sini ada keuntungan bisnis di bidang otomotif. Nah, perlu kita ketahui, dalam kita berbisnis di bidang otomotif itu memiliki keuntungan. Yang pertama, memiliki pangsa pasar yang luas. Jadi, di mana yang kita katakan itu jumlah pemilik kendaraan itu semakin banyak, mulai dari daerah terpelosok hingga daerah perkotaan itu sudah memiliki banyak kendaraan. Yang kedua, faktor gaya hidup, di mana faktor gaya hidup itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi orang berlomba-lomba untuk memiliki sebuah kendaraan hanya untuk terkadang gengsi ataupun tidak mau kalah dengan orang lain. Yang ketiga, model yang selalu up to date. Untuk setiap tahunnya itu model-model dari kendaraan otomotif itu selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak hanya modelnya itu saja. Yang keempat, akses yang mudah. Jadi akses yang mudah itu menjadikan masyarakat itu memiliki kendaraan semua, dari perkotaan hingga ke pelosok. Selanjutnya, usaha kendaraan otomotif ringan. Untuk saat ini itu banyak sekali peluang usaha yang dapat dilakukan dalam bidang kendaraan ringan, sehingga terdapat beberapa contoh usaha yang menjanjikan di bidang otomotif. Nah, di sini ada contoh usaha yang menjanjikan di bidang otomotif. Mungkin usaha ini familiar ataupun ada di sekitar tempat tinggal kalian. Yang pertama, bengkel servis mesin motor dan mobil. Nah, ini banyak kita jumpai di jalanan ataupun di sekeliling kita terkait dengan bengkel servis motor dan mobil. Jadi ini merupakan salah satu usaha yang
menjanjikan di bidang otomotif karena banyak masyarakat yang memiliki kendaraan dan kendaraan tersebut itu harus selalu diserviskan ataupun harus dibenarkan di bengkel-bengkel seperti itu. Yang kedua, ada bengkel radiator. Bengkel radiator itu tempat untuk membetulkan radiator kendaraan. Yang ketiga ada bengkel cat mobil. Nah, di sini bengkel cat mobil itu juga menjanjikan karena apa? Setiap orang itu selalu memiliki selera untuk selalu mengganti warna dari kendaraan tersebut. Selanjutnya jasa montir panggilan. Perlu kita ketahui tidak banyak bengkel yang bersedia untuk dipanggil ataupun ditelepon saat kendaraan kita rusak. Jadi ini sangat-sangat menjanjikan untuk digunakan usaha atau dilakukan, yaitu body repair. Selanjutnya ada jasa airbrush, cutting stiker mobil, branding ataupun pemasangan stiker mobil. Nah, selanjutnya ada bengkel khusus kaki-kaki. Terus bengkel modifikasi mobil dan motor. Nah, ini bengkel modifikasi mobil dan motor itu selalu banyak peminatnya karena apalagi di kalangan anak muda. Nah, anak muda ini senang sekali untuk memodifikasi mobil atau motor yang mereka miliki. Nah, itu tadi merupakan penjelasan terkait dengan pembelajaran siang hari ini, yaitu analisis peluang usaha barang atau jasa di bidang otomotif, di bidang kendaraan otomotif. Untuk kesimpulan dari pembelajaran siang hari ini, jadi jika kita akan melakukan usaha itu harus dipikirkan matang-matang, dan yang terpenting kita harus membuat usaha itu sesuai dengan minat kita. Jadi nanti jika kita membuat usaha dengan minat kita akan memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan atau mengembangkan usaha tersebut. Nah, usaha dalam bidang kendaraan otomotif itu yaitu bisa berupa seperti tadi, cuci motor mobil, bengkel servis motor dan mobil, ataupun usaha-usaha lain yang berkaitan dengan otomotif. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu berpesan kalian harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran walaupun kita melalui daring ataupun online. Yang perlu kita lakukan yaitu kita harus tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting, selalu cuci tangan dan memakai masker terutama. Nah, untuk penugasannya sendiri nanti ibu akan berikan soal melalui soal di Google Form dan ibu kirim di Google Classroom. Batas pengerjaan soalnya itu sampai besok malam. Jadi ibu harap kalian semua mengerjakan soal yang nantinya sudah ibu kirim di Google Classroom untuk penilaian pembelajaran hari ini. Sebelum ibu akhiri, marilah kita berdoa agar materi yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.